Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, salah satu hal yang dibicarakan adalah mengenai dosa melawan Roh Kudus. Dosa ini tidak dapat diampuni. Dalam iman kepercayaan kita percaya bahwa Yesus menjanjikan penolong untuk kehidupan kita setelah kenaikannya ke surga. Penolong itu adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dunia, yang kita imani melalui peristiwa yang kita kenal dengan Pentakosta. Dan lebih khusus lagi untuk masing-masing kita, pada saat kita dibaptis, Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus inilah yang mengajar, memimpin, membimbing, menuntun, dan mengantar kita kepada kebaikan dan kebenaran surgawi. Ketika seseorang dalam perjalanan hidupnya melawan Roh Kudus dan dosa itu tidak dapat diampuni, artinya seseorang memilih untuk tidak diajari, tidak dipimpin, tidak dibimbing, tidak dituntun, dan tidak diantar oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, hukuman itu adalah hukuman yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Seseorang memilih untuk berdiri dan berada di kamar yang berbeda dengan kamar yang disediakan Roh Kudus. Seseorang memilih untuk berada di rumah yang berbeda dengan rumah yang disediakan oleh Roh Kudus. Seseorang memilih untuk berjalan pada jalan yang berbeda dengan jalan yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hukuman ini menjadi menetap dan tak berubah karena seseorang menganggap keberadaannya yang berbeda dengan pimpinan, bimbingan, dan tuntunan Roh Kudus bukanlah sesuatu masalah. Dan karena itu, ia tetap berjalan pada pilihannya
sebagai sesuatu yang menjadi hukuman untuk dirinya sendiri. Marilah kita berdoa agar kita dijauhkan dari sikap sebagai orang yang tidak mau diajari, dibimbing, dipimpin, dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkatimu.